Pada Sabtu tanggal 1 Juni tahun 2024, terjadi kehebohan pada warga desa Seimencirim, Kecamatan Sunggal, Kota Medan. Seorang wanita muda berusia 25 tahun ditemukan tewas mengakhiri hidup di rumahnya sendiri. Namun kasus ini tak semudah yang dibayangkan. Ada konspirasi di balik kematiannya yang sangat menyedihkan. Dari video ini kita akan membahas kasus nyata yang Mia rangkum dari berbagai media terpercaya tanah air dan menyajikannya sebagai alur cerita, agar teman-teman semua dapat memahami persoalan yang telah terjadi hingga memakan korban jiwa. Untuk itu siapkan hati dan pikiran kalian agar mendalami kisah ini dengan benar. Jangan lupa juga untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasinya. Rita Jelita Sinaga berusia 25 tahun. Saat kejadian ini terjadi, ia tengah menjalin hubungan asmara dengan seorang pria bernama Lee Pin Chien alias Johnny berusia 42 tahun. Disclaimer dulu ya teman-teman. Dalam media berita yang beredar di awal, kedua pasangan ini disebutkan sebagai pasangan suami istri. Namun nyatanya mereka hanya sebatas teman kencan. Keduanya tinggal di Jalan Glugut Rimbun, Desa Seimencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Tak begitu dijelaskan profesi keduanya. Yang jelas, mereka sepasang sejoli yang tinggal satu atap. Warga yang mengenal mereka tidak menaruh kecurigaan tentang perilaku keduanya. Mereka cukup dikenal sebagai pasangan yang baik-baik saja di mata warga. Hingga tiba-tiba pada pagi hari tanggal 1 Juni tahun 2024, warga yang masih baru memulai aktivitas dikejutkan oleh teriakan Johnny yang meminta pertolongan. Kehebohan di pagi hari ini membuat orang-orang sekitar berlarian menuju rumah Johnny dan mereka mendengar kabar dari mulut pria itu jika kekasihnya telah meninggal dunia akibat mengakhiri hidupnya sendiri. Johnny berkata, saat dia terbangun, ia tak melihat Rita di sampingnya dan saat berjalan menuju dapur, ia telah melihat pacarnya itu menggantung dan segera menurunkannya. Ia menambahkan lagi, setelah memeriksa jasad korban yang telah meninggal dunia dan menaruhnya di ruang tamu, ia pergi memanggil warga. Sementara itu Johnny juga menghubungi orang tua korban. Mendengar putrinya meninggal, Barita Sinaga sebagai ayah menjadi histeris tak terkendali. Ia bergegas pergi menuju rumah putrinya sambil diliputi rasa kecurigaan. Hatinya gundah, tak percaya jika Rita mengakhiri hidup, padahal ia sempat berhubungan lewat chat. Jika anaknya itu tengah bahagia karena akan janjian bersama temannya, namun Barita tidak yakin kapan anaknya itu pergi. Singkat waktu, sesampainya Barita di sana, ia sudah melihat warga berkerumun. Rupanya putrinya benar-benar telah tiada. Jiwanya terguncang, ia cuma bisa pasrah dan menangisi kepergian putrinya. Saat memandang wajah sang putri, ia benar-benar tak habis pikir mengapa Rita sampai hati mengakhiri hidup. Di luar sana rupanya media berita yang mengetahui info dari Johnny jika sebenarnya Rita mengakhiri hidup karena dilarang pergi ke Brastagi. Begitulah kronologi kematian korban yang sempat beredar luas karena diduga kesal dengan kekasihnya. Namun belum kering air mata Barita Sinaga, ia mendengar lagi nih desas-desus lain dari warga sekitar. Jika mereka mendengar suara teriakan minta tolong saat dini hari tepat sebelum Rita ditemukan meninggal. Bagaikan detektif, Barita pergi sendiri ke rumah tetangga putrinya untuk menanyakan beberapa kejanggalan yang mungkin diketahui oleh warga. Nah, beruntungnya ada warga yang mencermati saat melihat jasad Rita yang memakai baju rapi dan memakai sepatu. Lantas, mengapa jika mau mengakhiri hidup harus dandan rapi dulu? Barita juga mengingat saat melihat putrinya, ia tidak menemukan kematian wajar seperti lidah yang menjulur, hanya bagian leher yang sangat merah. Untuk itulah ia memberanikan diri melapor ke Polres setempat karena mencurigai jika kematian Rita ada kaitannya dengan Johnny sang kekasih. Barita mengungkapkan beberapa alasan untuk meragukan kematian
Rita putrinya. Ia bercerita saat dihubungi pertama kali oleh Joni melalui telepon WhatsApp. Barita yang terkejut ingin minta video call dulu. Namun Joni langsung mematikan telepon. Kecurigaan kedua adalah saat Barita sampai di rumah, ia telah melihat putrinya berbaring di atas tikar. Saat itu ia bertanya pada Joni mengapa terburu-buru menurunkan almarhum. Mengapa tidak memanggil petugas terlebih dahulu? Dan Barita menuduh Joni yang membunuh anaknya. Namun Joni cuma diam menunduk. Kecurigaan lain adalah keterangan dari warga yang menyebut kondisi Rita memakai pakaian lengkap, berdandan seolah ingin pergi keluar rumah, juga ada teriakan minta tolong. Mendengar keterangan dari ayah korban, polisi langsung bergerak cepat dengan mencari saksi lain termasuk teman korban. Dan beruntung bagi keluarga yang mengharap keadilan, teman Rita berkata, hari itu mereka ada janji bepergian ke tempat wisata Brastagi. Dan ada keterangan tambahan darinya, jika 2 minggu sebelum kejadian, Rita pernah curhat dengannya secara pribadi jika dirinya pernah memergoki perselingkuhan Joni dengan ibu tirinya. Dengan keterangan dari teman Rita ini, terpecahkanlah masalah mengenai korban yang memakai sepatu. Rupanya, pagi itu ia akan pergi bersama temannya ke tempat wisata Brastagi. Lantas, jika memang hari itu korban ingin pergi, mengapa malah mengakhiri hidup? Tak ingin membuang waktu, pada tanggal 7 Juni atau selang 7 hari setelah korban meninggal dunia, polisi menangkap Joni di rumahnya pada sekitar jam 1 siang. Dalam interogasinya, penyidik mendesak Joni agar berterus terang. Akibat bukti-bukti yang sudah mereka dapatkan, Joni pun akhirnya mengaku. Dialah yang telah membunuh kekasihnya dan membuat alibi seolah korban mengakhiri hidupnya sendiri. Jadi pada hari kejadian, sekitar waktu subuh, Joni yang masih terlelap, namun Rita telah bersiap untuk pergi bersama temannya. Menurut Joni, saat itu Rita membangunkannya dengan kasar serta memukul-mukul badannya. Karena masih mengantuk dan belum sadar, Joni jadi kesal dan mengarahkan kedua tangannya ke leher korban. Kemudian menekannya hingga korban tak berdaya dan ambruk seketika. Joni pun menyadari jika Rita telah meninggal dunia. Karena panik, ia memasang tali di palang kayu yang berada di dapur dan menyiapkan alibi seolah korban mengakhiri hidup. Jadi dia menyeret tubuh Rita dari kamar menuju dapur. Namun saat ingin mengangkat tubuhnya, Joni tak sanggup. Jadinya dia memikirkan cara lain, yaitu pura-pura telah menurunkannya dari tali gantungan dan membawanya ke ruang tamu. Setelah hatinya siap, ia langsung menuju ke rumah warga untuk meminta tolong juga menghubungi ayah korban. Begitulah kurang lebih kronologi yang diungkap pelaku. Meskipun masih ada misteri yang menyelimuti, tentu korban tak dapat membela dirinya sendiri. Apakah benar hanya permasalahan tidak mendapat izin liburan yang menyebabkan pelaku naik pitam, atau permasalahan perselingkuhan pelaku yang diketahui korban? Yang jelas pelaku akan dikenakan pasal 340 dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Karena kasus ini masih baru saja terjadi, mari kita sama-sama mendoakan agar keluarga korban mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Mari kita juga mendoakan untuk keluarga korban diberi kesehatan, kekuatan, serta ketabahan dalam menjalani hidup. Baik teman-teman, memilih pasangan yang baik dan bertanggung jawab memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Namun semampunya kita mencoba untuk mengenali pasangan kita lebih jauh dan jangan mau untuk tinggal satu atap tanpa ikatan pernikahan yang sah. Cintai dan hargai dirimu sendiri sebelum siap menerima cinta orang lain. Kalau gitu Mia undur diri dulu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.